Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Amanatul Wahidah dengan NPM 19110500001 dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2019 kelas F. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah Pendidikan Lingkungan, yaitu materi asas-asas pengetahuan lingkungan. Sebelum saya menjelaskan apa saja asas-asas pengetahuan lingkungan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ekologi dan ilmu lingkungan. Pengertian ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos dan logos. Oikos berarti habitat atau tempat tinggal, sedangkan logos berarti pengetahuan atau ilmu. Secara umum, ekologi dapat diartikan sebagai hubungan antara organisme dan habitatnya, atau ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pengertian ekologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Miller pada tahun 1975, ekologi adalah suatu ilmu mengenai hubungan timbal balik antara organisme serta sesamanya dan juga dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut Otto Sumarwoto, ekologi adalah suatu ilmu mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, menurut C. Elton, ekologi adalah suatu ilmu yang mengkaji sejarah alam atau juga perkehidupan alam dengan secara ilmiah. Dan yang keempat, menurut Reso Sudarmo, ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Secara sederhana, ilmu lingkungan adalah untuk memahami arti penting lingkungan hidup bagi kelangsungan kehidupan umat manusia, dengan mengetahui masalah lingkungan dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan secara kompleks, ilmu lingkungan merupakan salah satu ilmu yang mengintegrasikan berbagai ilmu yang mempelajari jasad hidup, termasuk manusia, dengan lingkungannya. Antara lain dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pertanian. Sehingga ilmu ini dapat dikatakan sebagai suatu poros, tempat berbagai asas dan konsep berbagai ilmu yang saling berkaitan satu sama lain untuk mengatasi masalah hubungan antara jasad hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, definisi ilmu lingkungan dari para ahli. Menurut Iowa State University, ilmu lingkungan adalah bidang akademik interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu fisika dan biologi. Termasuk di dalamnya ada ekologi, fisika, kimia, biologi, ilmu tanah, geologi, ilmu atmosfer, dan geografi. Untuk mempelajari lingkungan dan solusi masalah lingkungan. Sedangkan menurut Surjani pada tahun 2006, ilmu lingkungan memiliki pengertian penggabungan ekologi manusia yang dilandasi dengan kosmologi atau tatanan alam yang mempunyai paradigma sebagai ilmu pengetahuan murni. Perbedaan ilmu lingkungan dan ekologi. Perbedaan utama ilmu lingkungan dan ekologi adalah dengan adanya misi untuk mencari pengetahuan yang arif, tepat atau valid, baru dan menyeluruh tentang alam sekitar, dan dampak perlakuan manusia terhadap alam. Sebuah perbedaan penting antara ekologi dan ilmu lingkungan adalah tujuan dari penelitian dalam disiplin ilmu masing-masing. Tidak seperti ilmuwan dalam bidang lingkungan, ahli ekologi cenderung lebih fokus pada penelitian mereka pada populasi yang sangat spesifik.
dari makhluk hidup seperti jenis tertentu dari rumput atau kelompok ikan. Sedangkan ahli ekologi berusaha untuk memahami bagaimana populasi berinteraksi, bereproduksi, berkembang biak dalam suatu ekosistem. Para ahli ekologi lebih berkonsentrasi terutama pada faktor-faktor langsung seperti penyediaan makanan, peristiwa makan-memakan, dan seleksi seksual dalam suatu kelompok melalui pengamatan yang cermat dan juga penelitian sejarah. Ekologi menjelaskan perkembangan dan adaptasi evolusional yang mempengaruhi suatu spesies. Asas-asas pengetahuan lingkungan. Asas yang pertama menyatakan bahwa semua energi yang memasuki sebuah organisme, populasi, atau ekosistem yang dianggap sebagai energi tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi tidak dapat dihilangkan, dihancurkan, ataupun diciptakan. Asas kedua menyatakan bahwa tidak ada sistem perubahan energi sangat efisien. Misalnya, pada hukum termodinamika 2, yaitu semua sistem biologi kurang efisien. Kecenderungan umum, energi berdegradasi ke dalam bentuk panas yang tidak balik dan beradiasi menuju angkasa. Asas ketiga menyatakan bahwa materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman semuanya termasuk pada sumber alam. Asas yang keempat menyatakan bahwa semua kategori sumber alam, jika pengandaannya telah maksimal, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber alam sampai ke tingkat maksimum. Asas yang kelima menyatakan bahwa terdapat dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan dan tidak mempunyai daya rangsangan penggunaan. Yang asas keenam menyatakan bahwa individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung akan berhasil mengalahkan saingannya tersebut. Asas yang ketujuh menyatakan bahwa kemantapan pada keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal. Asas yang kedelapan menyatakan bahwa sebuah habitat dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson. Hal tersebut bergantung kepada bagaimana niche dalam lingkungan hidup dapat memisahkan takson. Asas yang ke-9 menyatakan bahwa keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi produktivitasnya. Terdapat hubungan antara biomasa, aliran energi, dan keanekaragaman dalam suatu sistem biologi. Asas yang ke-10 menyatakan bahwa lingkungan yang stabil, perbandingan antara biomasa dengan produktivitas dalam perjalanan waktu naik mencapai sebuah asimtot. Sistem biologi menjalani evaluasi yang mengarah pada peningkatan efisiensi penggunaan energi pada lingkungan fisik yang stabil. Asas ke-11 menyatakan bahwa sistem yang telah mantap mengeksploitasi sistem yang belum mantap. Contohnya seperti pada hama tikus, serangga dari hutan rawa menyerang tanaman pertanian di lahan transmigrasi. Asas ke-12 menyatakan bahwa kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat tergantung kepada kepentingan relatifnya pada keadaan lingkungan. Asas ke-13 menyatakan bahwa lingkungan yang secara fisik telah mantap kemungkinan terjadi penimbunan keanekaragaman biologi pada ekosistem yang mantap, serta kemudian dapat menggalakkan kemantapan populasi yang lebih jauh. Asas yang ke-14 atau asas yang terakhir menyatakan bahwa derajat pola keteraturan naik turunnya populasi tergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang akan mempengaruhi populasi tersebut. Demikianlah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.